Kami dari kelompok 1 akan menerangkan sedikit dari proposal praktikum yang telah kami buat. Cooling Tower, latar belakang. Dalam industri kimia, air pendingin sangat diperlukan sebagai media pengambil panas fluida yang terjadi di dalam heat exchanger atau yang sering disebut sebagai cooler. Perpindahan panas yang terjadi mengakibatkan kenaikan temperatur pada air pendingin karena panas yang dibawa oleh fluida dan diserap oleh air pendingin tersebut. Air yang keluar dari heat exchanger tidak dapat digunakan kembali karena temperatur yang terlalu tinggi dan juga tidak dapat dibuang langsung ke lingkungan atau ke sungai. Oleh karena itu, dilakukan proses pendinginan di dalam tower yang sering disebut sebagai cooling tower. Cooling tower sendiri prinsip kerjanya yaitu menggunakan udara dari luar dan juga menggunakan alat yang sering digunakan dalam hal ini yaitu kipas. Untuk operator sendiri sebenarnya tidak perlu merancang cooling tower tersebut. Namun, operator harus menguasai seluk-beluk mengenai cooling tower dan juga operator diharuskan untuk mengetahui berapa banyak air yang harus ditambahkan dalam cooling tower tersebut untuk mengganti air yang menguap akibat tadi proses pendinginan. Nah, dalam percobaan kali ini, tujuan dari praktikum kita yaitu menentukan faktor dan banyaknya air yang menguap karena proses cooling tower. Tujuan praktikum kali ini yaitu 1. Mempelajari karakteristik dari kolom atau menara, yaitu bilangan satuan transfer unit keseluruhan atau NTU, faktor bahan isian, dan juga eksponensial. Yang kedua, mempelajari pengaruh kenaikan temperatur air masuk menara terhadap bilangan transfer unit keseluruhan. Yang ketiga, mempelajari pengaruh L per GA terhadap NTU. Nama saya Gradus Grahito Budiastowo, NIM 121170071. Ingin melanjutkan pemaparan dari teman saya. Menara pendingin adalah suatu menara yang digunakan untuk mendinginkan air pendingin yang telah menjadi panas pada proses pendinginan, sehingga air yang telah menjadi dingin itu dapat digunakan kembali untuk proses pendinginan selanjutnya. Ada pula prinsip umum kerja dari menara pendingin tersebut, atau yang kita sebut sebagai cooling tower, adalah kontak langsung antara udara dingin dengan air panas yang masuk. Apabila air panas ini berkontak dengan air yang dingin, maka air panas tersebut akan mengalami penurunan temperatur atau pendinginan, sehingga penurunan temperatur ini disebabkan karena sebagian dari air kehilangan panas sensibelnya, maka udara tersebut akan menerima panas tersebut menjadi udara yang lebih panas dari sebelumnya masuk dan menjadi lebih lembab udara tersebut. Dalam menara pendingin, aliran air panas didinginkan oleh udara dingin yang alirannya tersebut dialirkan secara berlawanan arah. Air panas tersebut dialirkan dari atas menuju ke arah bawah dan udara dingin dialirkan dari bawah menuju ke atas. Biasanya dibantu dengan fan. Fan-nya berada pada atas kolom yang menyedot dari dalam kolom keluar dari kolom. Tujuannya fan tersebut adalah supaya lebih membantu kecepatan udara dalam mendinginkan air panas tersebut. Kenapa tidak di bawah? Karena jika di bawah maka fan tersebut akan terkena airnya tersebut, sehingga lebih memungkinkan untuk diletakkan fan di atas. Kemudian pada waktu aliran berlawanan arah tersebut, di dalam kolom terdapat lapisan antarmuka interface yang
Biasanya interface ini suhunya lebih rendah daripada air panas dan lebih tinggi dari temperatur udara, sehingga interface ini membantu antarmuka atau kontak, luas permukaan kontak antara suhu udara dengan suhu air panas, sehingga akan membantu nilai transfer perpindahan panas tersebut. Dalam proses pendinginan tersebut, udara yang berkontak dengan air panas pasti akan membawa air tersebut keluar dari kolom, sehingga air yang turun pada hasil kolom yang sudah dingin akan jumlahnya lebih sedikit daripada sebelumnya, sehingga akan ada hilang oleh penguapan dengan nilai yang lebih kecil dari sirkulasi udara tersebut. Dapat diasumsikan sebagai harga L yang bernilai konstan, sedangkan air panas yang masuk dinyatakan sebagai L0. Media pendingin pada suatu proses pendinginan air ini memerlukan suatu media pendingin yang sangat efektif dan efisien. Nah, biasanya mulai nilai panas laten dan sensibel yang besar agar zat panas tersebut dapat menjadi cepat dingin dan berubah fasenya dan temperaturnya menjadi lebih kecil sehingga mudah diproses ulang. Untuk media pendingin yang biasa digunakan biasanya adalah udara, air laut, atau berupa refrigeran seperti freon, brine, NH3, propanol, seperti itu. Rata-rata yang digunakan dalam industri media pendinginnya adalah udara, yaitu disebabkan mengapa udara, karena udara ini mudah didapat dan murah, juga bebas dari bahan korosi, tidak memerlukan treatment seperti media pendingin seperti air, tidak memerlukan pemasangan pipa. Kemudian karena udara ini mudah didapat sehingga dia mudah dilakukan pendirian menara pendingin ini di mana saja. Kemudian di dalam menara pendingin tersebut kan ada bahan isian, di mana yang bahan isian ini memperbesar luas kontak antara permukaan air dengan udara yang searah ataupun berlawanan arah. Dengan adanya bahan isian ini, transfer massa antara air dengan udara berjalan dengan maksimal sehingga penurunan temperatur air dapat berjalan dengan cepat. Untuk bahan isian yang digunakan agar mempercepat proses pendinginan harus mempunyai sifat-sifat yang seperti permukaan bidang kontak luas, mempunyai sifat pembasahan yang baik, kemudian mempunyai volume rongga yang besar, tahan terhadap panas, terutama panas dari air tersebut, kemudian tahan terhadap korosi dan reaksi kimia. Yang biasanya lagi adalah murah dan mudah didapat. Semakin besar nilai transfer massa unitnya, maka nilai karakteristik dari suatu kolom tersebut akan semakin bagus. Begitu juga sebaliknya, jika nilai transfer massa unitnya semakin kecil, maka karakteristik dari suatu kolom tersebut akan tidak bagus atau jelek. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Raihananda, NIM 121180048 dari kelompok 1 Praktikum PPD Pruk F Rabu siang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 pelaksanaan percobaan praktikum yang berjudul cooling tower. Pada segmen yang pertama kita ada bahan yang digunakan di sini merupakan air yang berasal dari keran, lalu udara yang berasal dari blower. Nah, lanjut ke segmen kedua, yaitu membahas tentang rangkaian alat. Nah, ini ada gambar rangkaian alatnya.
pada nomor 1 ini merupakan tangki penampung air panas, lalu pada nomor 2 ini merupakan pompa, pada nomor 3 ini merupakan keran, dan pada nomor 4 adalah rotameter. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini adalah menara kolom isian. Ini menaranya. Nah, pada nomor 6 ini merupakan tangki penampung air dingin. Lalu nomor 7 dan nomor 8 ini adalah T-dry dan T-wet atau suhu bola kering dan suhu bola basah. Lalu nomor 9 ini adalah air yang keluar dari menara. Lalu lanjut nomor 10 ini merupakan baskom. Nomor 11 nomor 11 ini merupakan kompor. Lalu nomor 12 itu adalah blower. Nah, di sini seharusnya cooling tower memiliki heater tersendiri, namun karena di praktikum atau di labnya tidak menyediakan heater, maka dapat diganti dengan kompor untuk sebagai pemanasnya. Lalu kita lanjut ke segmen yang nomor 3, yaitu cara kerja. Nah, yang pertama itu memeriksa rangkaian alat, lalu yang kedua mengukur dan mencatat suhu dry dan suhu wet atau suhu bola kering dan suhu bola basah, termometer bola basah. Lalu yang ketiga itu mengisi air pada tangki air panas dan menyalakan heaternya atau tadi diganti dengan kompor sampai dicapai temperatur yang diinginkan atau yang telah ditentukan. Lalu menyalakan pompa dan blowernya secara bersamaan. Nah, sembari menunggu itu kita mengatur skala rotameternya dengan mengubah keran yang tertera pada si keran pemutar rotameter tadi yang bernomor 3 sampai keadaan rotameternya itu stabil. Nah, setelah itu memastikan pada temperatur airnya itu bahwa suhunya tetap stabil. Jika terjadi penurunan, yaitu kita bisa mengatur si kompornya tadi untuk menjadi lebih panas agar suhunya kembali stabil. Lalu setelah semua keadaan konstan, kita mencatat suhu bola kering, suhu bola basah tadi, dan suhu air yang keluar dari menara. Nah, setelah itu mengulangi langkah ketiga dan 7, namun dengan suhu pada awal atau suhu yang diletakkan pada tangki air panas berbeda dengan suhu yang telah ditentukan pada percobaan yang pertama tadi. Ya, sekian penjelasan tentang pelaksanaan dan percobaan pada praktikum cooling tower.